Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Salat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Rasul termulia, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yang mana kita masih mempelajari terkait tafsir surah Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung pada ayat pertama atau pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, karena kita sudah singgung yang namanya kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan yang masyhur yang kita sering dengar di negeri kita ini. Taib. Dengan menyebut nama Allah, maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saya membaca Al-Qur'an. Dan sudah disinggung, ketika seorang muslim memulai aktivitasnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala aktivitasnya apapun itu. Begitupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia meminta perlindungan, pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, maka sesuatu itu akan Allah mudahkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, menolong kita, memudahkan kita dalam setiap urusan kita, maka sudah semuanya akan menjadi lancar. Oleh karena penting bagi kita untuk senantiasa memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mulai keluar rumah dari pagi hari, kita Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita misalkan segala aktivitas memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan terikat dengan Rabb kita, pencipta kita. Dan ketika hati kita terikat dengan pencipta kita, Rabb kita yang kita ibadahi, maka lapang hati kita, dada kita lapang. Ketika dada lapang, apa kebahagiaan yang akan kita dapatkan? Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu ismani mushtaqani minar rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua nama Allah yang itu mushtaq, terbentuk dari Ar-Rahmah, dari kata rahmah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu akar katanya sama dari kata rahmat. Dalani ala thubutiha lillah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Menunjukkan thubut, tetapnya nama ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tetap baginya.
Apa perbedaannya? Ammar Rahman fahuwa dalun ala rahmatil wasi'ati syamilah. Nah, ini perbedaannya. Adapun Ar-Rahman, maka ini menunjukkan rahmatnya yang luas lagi menyeluruh. Ini Ar-Rahman. Jadi rahmatnya luas lagi menyeluruh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku, kata Allah, mencakup segala sesuatu. Bahkan orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka misalkan bisa menikmati dunia, karena dunia ini ada kenikmatan, meskipun kenikmatannya semu. Nah, mereka bisa mendapatkan kenikmatan harta, misalkan harta ada kenikmatan, cuman semu tentunya kalau misalkan tanpa dibarengi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga, nikmat pasangan, nikmat anak dan lain sebagainya. Ini Allah berikan kepada siapa? Orang kafir dan orang Muslim, semuanya dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rahmat Allah. Bahkan di antara rahmat Allah apa? Allah tidak langsung mengazab mereka orang-orang kafir. Bahkan Allah mengutus orang Rasul supaya menjelaskan, lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mencakup, menyeluruh. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun War-Rahim dalun ala ma khassallahu tabaraka wa ta'ala bihi awliya'ahu wa asfiya'ahu. Adapun kata Ar-Rahim, nama Ar-Rahim, maka ini khusus bagi mereka wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang beriman. Ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Meskipun akar katanya sama dari kata rahmat, akan tetapi keduanya berbeda. Ar-Rahman itu lebih umum, mencakup muslim maupun kafir. Tapi ingat, di dunia saja. Jadi mereka orang-orang kafir itu mereka mendapat rahmat di dunia saja. Adapun di akhirat maka khusus bagi orang-orang beriman. Kama qala jalla fi ulah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang mukmin itu sangat penyayang, sangat pengasih. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kalau kita menyebut kebaikan-kebaikan Allah luar biasa. Dia begitu berjasa pada kehidupan kita. Dari mulai kita lahir ke dunia ini sampai sebesar ini, coba sebutkan apa yang nikmat kita yang tidak datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, kita sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan itu? Makanan dari rahim ibu kita melalui plasenta ke kita, Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu kita mampu mengaturkan misalkan secara mandiri? Enggak, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur ini semua. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya kepada kita apa? Allah mengutus para malaikat yang menjaga kita. Subhanallah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada kita itu. Dan apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini di dunia enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan di akhirat. Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, atau Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat. Dan Allah berikan satu rahmat itu di dunia. Lihat, Allah menciptakan 100 rahmat, dan yang Allah berikan di dunia ini cuma satu rahmat. Yang dengan rahmat satu ini di dunia apa? Hewan buas dia berkasih sayang kepada anaknya, pasangan kepada suami kepada istrinya, ibu kepada anaknya. Ini rahmat dari Allah SWT. Cuma satu bagian. Lalu bagaimana dengan akhirat? Allah memberikan rahmat seluas-luasnya nanti akhirat sana. Subhanallah, yang satu saja ini nikmatnya luar biasa, apalagi kelak yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman 99. Antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah, alhamdu huwa thana'u 'ala Allahi ma'al hubbi lahu jalla wa 'ala. Allahu azza wa jalla yusna 'alaihi 'ala asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya
wa yusna alaihi ala ni'amihi wa alaihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Maksud dari kata alhamdulillah yaitu apa? Pujian terhadap Allah disertai cinta kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar pujian hamd. Alhamdulillah apa? Pujian, tapi pujian yang disertai rasa cinta kepadanya. Kemudian apa? Disertai ta'zim, pengagungan. Ini pujian yang bernilai ibadah. Adapun kita memuji istri kita cantik misalkan, anak kita pintar, soleh dan seterusnya, ini bukan apa ya? Bukan ibadah. Karena pujian yang mengandung ibadah itu apa? Pujian yang mengandung rasa cinta ma'a ta'zim, bersama pengagungan. Misalkan seseorang Allah Ta'ala memuji Allah SWT bersama pengagungan, yang dia mengagungkan seolah SWT atau sama seperti mengagungkan Allah SWT, maka ini apa? Syirik. Yang namanya pengagungan dan cinta itu diberikan kepada Allah, bahkan ini apa? Hakikat dari ibadah. Karena ibadah itu apa? Ghayatul hub ma'a ghayatul dhul, yaitu kita berikan puncak kecintaan kita dan puncak kehinaan kita kepada Allah. Ini ibadah. Jadi kita hanya memberikan puncak kecintaan kita, kita memberikan puncak kehinaan kita, kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu dia tidak rendah, tidak hina. Dia hanya rendah dan hina di hadapan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadapan para makhluk malah tidak layak seorang apa? Seorang muslim menghinakan diri. Sampai merangkak-rangkak misalnya, subhanallah. Enggak layak sebetulnya seorang muslim. Apalagi sampai sujud, sampai ruku di hadapan makhluk, subhanallah. Ini enggak pantas. Seorang muslim ruku dan sujud apa? Ibadah, harus diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayat Allah mengatakan warka'u wasjudu, ruku dan sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para sahabat ada yang sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang, enggak boleh. Seandainya seorang boleh sujud ke orang lain, apa? Aku akan perintahkan seorang suami sujud kepada istrinya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh. Tidak boleh hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia layak dipuji dikarenakan nama-namanya yang husna, yang indah, yang sempurna. Sifatihil ulia, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ini alasan kenapa Allah layak dipuji, karena dia mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Selainnya tidak ada yang sempurna nama-namanya, sifat-sifatnya. Adapun Allah maka sempurna seluruhnya, tidak ada kekurangan meskipun sedikit. Zat yang paling sempurna Allah Rabbul Alamin, gak ada cacat sedikit pun, subhanallah. Adapun yang kedua disebutkan oleh penulis, kenapa Allah layak untuk dipuji? Karena wa yusna alaihi ala ni'amihi wa alaihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan Allah layak untuk dipuji disebabkan nikmatnya yang begitu besar, karunia yang begitu agung, yang tidak bisa dihitung-hitung. Ini alasan kedua. Allah layak untuk dipuji karena dia terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Bahkan nikmatnya tidak terhitung saking banyaknya. Kalau kita misalkan berbuat baik pada istri kita, bisa dihitung lah. Bisa dihitung misalkan per hari, oh suami saya berikan ini, berikan itu, bisa dihitung. Adapun Allahu Rabbul Alamin, nikmatnya tidak bisa dihitung. Banyak. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini bagaimana kita mampu menghitung, sedangkan nikmat semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin.
sampai kepada kalian yang kalian rasakan nikmat itu faminallah, semuanya dari Allah. Kita berusaha, kita ini, kita itu hanya sebab saja. Adapun Rabbul Asbab, yang menciptakan sebab siapa? Allah. Dan yang menakdirkan kita sukses dengan sebab yang kita usahakan siapa? Allah. Terkadang kita, sebabnya kita sudah jalankan semua. Kalau Allah tidak berikan apa yang kita inginkan meskipun kita melakukan sebab-sebab, kira-kira bisa kita raih tidak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, maka alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji lillah. Lihat, kita sering dengar terjemahan alhamdulillah, apa artinya? Segala puji. Ini ngambil kaidah dari bahasa Arab. Karena al di sini adalah al istighraqiyah, yaitu al yang mencakup seluruhnya. Jadi alhamdu di sini maksudnya seluruh puji. Karena hamdun itu pujian. Kalau alhamdu di sini apa maksudnya? Seluruh pujian. Seluruh pujian lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an apa yang al di situ, alif lam di situ menunjukkan apa? Menunjukkan istighraqiyah, syumul, mencakup seluruhnya. Contoh misalkan di dalam surah Al-Asr, wal asri. Inna al insan. Lihat, ada alif lamnya. Innal insan, kan inna al insana. Apa? Demi masa innal insan, seluruhnya manusia. Ada seluruhnya manusia. Apa? Dalam kerugian. Ini pun apa? Al di sini maksudnya apa? Segala puji. Lillah, untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Apa maksud dari Rabb itu? Yaitu ay khaliquhum wa malikuhum wal mudabbir lahum. Itu yang maksud dari Rabb itu apa? Khaliq, pencipta. Yang pertama. Jadi kalau ditanya apa itu makna Rabb? Yang pertama khaliq. Itu apa? Pencipta. Yang kedua malik, raja. Kemudian yang ketiga mudabbir, pengatur. Wal mutasarrifi fihim, yang apa? Mengatur. Mengatur apa? Apa-apa yang ada di alam semesta ini. Karena al-alamin itu apa? Jama dari alam. Dan alam itu apa? Ma siwallah. Selain dari Allah, fahuwa alam. Selain Allah adalah alam. Berarti apa? Rabbil alamin itu Allah pencipta seluruh alam. Allah raja seluruh alam. Allah al-mudabbir, Allah yang mengatur seluruh alam. Ini maknanya. Ketika misalkan kita mengatakan Rabbil alamin, Rabb itu adalah pencipta, raja lagi yang mengatur, apa akan timbul ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat subhanallah, kita diajari di surah Al-Fatihah ini dimulai dengan nama-nama Allah yang indah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah, ini apa? Dalam surah Al-Fatihah Allah menyebutkan terkait nama-namanya yang agung. Udah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, kemudian Rabb, kemudian nanti selanjutnya ada juga Malik Yaumiddin dan seterusnya. Tapi di dalam ayat pertama ini surah Al-Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin Malik Yaumiddin, nanti kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Apa? Ada dalil bahwasanya tauhid itu apa? Ada 3. Ini sekedar istiqra. Istiqra itu apa? Tatabbu', yaitu melihat dalil-dalil yang ada kemudian menyimpulkan. Gampangnya seperti ini misalkan. Para ulama menyebutkan terkait syarat sahnya salat. Para ulama menyebutkan terkait rukun-rukun salat. Menyebutkan wajib-wajib salat, menyebutkan sunnah-sunnah salat. Apakah ada di dalam hadis yang dengan tegas mengatakan oh ini syaratnya, ini rukunnya, ini wajibnya, sunnahnya? Ada tidak?
Ya, sangat tegas ya. Kemudian misalkan surut istiqra, yaitu mereka mempelajari dalil-dalil yang ada, kumpulkan syarat salat seperti itu. Kemudian rukun salat ada menyebutkan apa? Tauhid itu ada 3. Pertama apa di sini? Ada nama Allah. Berarti ini tauhid apa? Uluhiyah. Bismillah. Dengan menyebut Allah. Karena Allah itu apa? Dzul uluhiyah, pemilik ketuhanan yang hendaknya diberikan peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dalil asma wa sifat. Kemudian Rabbil Alamin, ini dalil tauhid rububiyah. Yang sebenarnya ini sekedar memudahkan pemahaman. Trinitas, subhanallah, tauhid jadi trinitas. Jadi mana ini? Kita apa? Istiqra. Adapun misalkan mau dibagi 3, dibagi 2, selama hakikatnya atau isinya benar ya tidak jadi masalah. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, satu ayat itu mencakup 3 tauhid ini. Apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rabb samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kata Allah di surah apa ini? Surah Maryam ya kalau enggak salah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati har ta'lamu lahu samia. Yang artinya Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Wa pemilik dari keduanya, di antara kedua. Kemudian apa kata Allah? Ini rububiyah, pemilik langit dan bumi. Kemudian fa'buduhu, ibadahilah dia. Tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadatihi, dan kemudian hal ta'lamu lahu sifat. Berarti apa? Ini tauhid. Bisa pahami? Baik. Meskipun ulama lain mengatakan ada yang membagi menjadi 2. Ada tauhid al-isbat wal ma'rifah, yaitu tauhid isbat menetapkan dan ma'rifah pengetahuan. Berarti ini tauhid apa? Kalau yang menetapkan dan pengetahuan, berarti tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena ini pengetahuan kita. Dan menetapkan maksudnya Allah ini, Allah Rabb, Allah pencipta, Allah mempunyai nama ini. Berarti apa? Ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua ada wat talab, yaitu tauhid yang kita tujukan peribadatan kita wat talab. Kita kira-kira peribadatan kita tujukan kepada siapa? Kepada siapa peribadatan kita tunjukkan? Kepada Allah. Ini tauhid apa berarti? Uluhiyah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak terima ketika para ulama membagi tauhid menjadi 3. Ini trinitas. Dari mana trinitas? Trinitas itu apa? Tuhan itu 3 dari yang satu dari yang 3. Tuhan itu Tuhan Bapa, apa lagi? Roh Kudus, kemudian Tuhan Anak. Subhanallah. Ini jauh sekali. Ini kan kita tauhid itu rububiyah siapa? Allah, pemilik, Rob, pencipta, raja yang mengatur. Ini siapa? Allah. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu peribadatan kita berikan kepada siapa? Allah. Kemudian asma sifat, dialah yang punya sifat-sifat yang tinggi, nama-nama yang indah. Siapa? Allah juga. Tetap merujuk kepada Allah. Ini tauhid. Seperti itu. Tib, jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kata penulis hafizallahu taala Syekh Abdul Razak, la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan Dia, kemudian di dalam pengaturan Dia di alam semesta ini tidak ada sekutu. Coba ada tidak yang berserikat dengan Allah dalam hal penciptaan? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya ini ciptaan Allah SWT. Ada yang tidak berserikat dengan Dia terkait pemilikan? Berserikat, bagi 2 berapa persen? Ada tidak? Tidak ada. Kemudian ada juga tidak yang mengatur alam semesta ini selain Allah?
Tidak ada ini. Berarti ini ada ada masalah ketika orang mengatakan ada kutub yang mampu mengatur alam semesta. Subhanallah. Di mana tauhidnya? Yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Ini zaman sekarang itu aneh-aneh ya. Ada yang katanya apa? Video call dengan malaikat. Subhanallah, ini udah Allah musta'an. Orang yang waras tentunya apa? Sudah bisa, kalau orang waras itu sudah dipastikan ini salah gitu. Kok bisa seperti itu? Allah musta'an. Kemudian selanjutnya wal alamuna hum man siwallah, dan maksud alamun adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti la syarika lahu fi mulkihi, tidak ada yang bersih dekat dengan Allah terkait kepemilikannya. La syarika lahu fi ibadatihi kama la syarika lahu fi mulkihi. Allah itu apa? Tidak ada sekutu baginya dalam hal peribadatan, sebagaimana tidak ada tidak boleh menyekutukan Allah apa? Jadi tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu dalam hal peribadatan sebagaimana tidak ada sekutu dalam hal penciptaan, seperti itu. Jadi sebagaimana Allah menciptakan Rabb satu-satunya, yang mengatur alam semesta satu-satunya, yang memiliki alam semesta satu-satunya, maka apa? Kita berikan peribadatan kita kepada zat yang seperti ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencipta makhluk yang tidak mengatur, makhluk yang tidak mempunyai sesuatu dalam semesta ini tidak layak untuk disembah. Apalagi subhanallah apa? Ada yang sampai patung hasil buatannya. Patung hasil apa yang ia, coba dia punya uang, kemudian dia ibadahi. Subhanallah. Ini mestinya apa? Orang yang berakal, bagaimana ini bisa? Tersebut. Kenapa pakai perantara? Langsung kepada Rabb patung tersebut. Seperti itu. Subhanallah. Sebenarnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Dan agama ini masuk akal. Nah, ketika orang berpaling dari agama, biasanya akalnya apa? Akalnya sedikit atau banyak apa? Banyak hilang kecerdasannya. Percaya apa? Khurafat, percaya takhayul, percaya hal yang aneh gitu. Seperti itu. Tadi misalkan masalah akidah sudah rusak, biasanya apa? Akalnya rusak tadi. Dia beribadah kepada yang ia ciptakan, beribadah kepada batu yang tidak mendengar. Kemudian dia apa? Percaya kepada orang-orang yang mengatakan saya video call dengan malaikat, saya berbicara dengan bahasa semut, bahasa hewan. Ini akidahnya rusak sehingga akalnya rusak. Subhanallah. Jadi orang yang belajar tauhid itu cerdas ya. Cerdas. Oh, kalau saya belajar tauhid, yang layak untuk saya berikan peribadatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menciptakan saya, mengatur saya, mempunyai seluruh. Jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, ay al-mutassifu birrahmatil 'amati wal khassati kama taqaddam. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Yang disifati dengan rahmatnya yang amah, yang menyeluruh, lagi khas, khusus, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kita sudah bahas terkait Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Bisa juga dibaca apa? Wa fi qiraah Maliki Yaumiddin, dipendekkan. Ya, bisa raja, bisa pemilik, sama saja maknanya. Kan Allah SWT raja lagi pemilik hari pembalasan. Jadi apakah Allah tidak memiliki di dunia ini? Kan negeri itu secara umum ada dua ya, meskipun nanti misalkan rahim beda lagi. Kita singgung saja apa? Negeri dunia dan negeri akhirat. Allah menyebutkan di sini apa? Allah pemilik negeri akhirat, pemilik hari pembalasan. Tapi kalau di dunia ini Allah raja tidak? Pemilik tidak? Pemilik tentunya. Tapi kenapa Allah mengkhususkan di negeri akhirat? Karena di dunia ini masih ada raja-raja yang lain. Tidak apa ya? Jadi
Kalau hari kiamat sama sekali ada raja-raja itu. Dunia, raja-raja dunia itu apa? Tidak. Aina mulukud dunia, kata Allah. Mana itu raja-raja dunia? Nggak ada. Nggak bisa bersuara kelak di hari kiamat. Jika seluruhnya kerajaan pada hari kiamat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud dari yaumiddin apa? Ay yaumil jaza wal hisab, yaitu hari pembalasan dan perhitungan. Kapan itu hari? Hari kiamat. Hari kiamat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Dan ketika Allah hari pembalasan, maka pembalasan tersebut dengan seadil-adilnya. Subhanallah. Tidak ada yang zalimi sedikit pun. Oleh karena ya, karena kata din itu apa? Ya sesuatu yang ibadah. Sebagaimana kata orang Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bersikap, maka seperti itulah engkau dibalas. Artinya apa? Terhadapmu sesuai sikapmu kepada orang lain. Nah, begitu pun nanti kelak di akhirat. Kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita mendapatkan keburukan, ya la talumanna illa nafsah, jangan kecuali celah dirimu, kan Allah tidak zalim. Taib wal hisab, dan negeri akhirat juga apa dikatakan negeri al-hisab, yaitu apa? Negeri perhitungan. Dihitung semua. Bahkan apa? Akan ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala satu per satu. Apa yang kita lakukan di dunia ini sama Allah Subhanahu wa taala. Fad-dinu wal hisab. Jadi kata din itu apa? Hisab, perhitungan. Wa min asma'i rabbina jalla wa ala ad-dayyan, ay al-mujazi al-muhasib. Dan di antara nama-nama Allah yang indah yaitu ad-dayyan. Maksudnya ad-dayyan itu apa? Al-mujazi al-muhasib, yaitu yang membalas, yang menghisab. Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang membalas dan menghisab sudah adil. Bahkan sebagian salaf mengatakan apa? Saya itu lebih senang Allah yang menghisab dan membalas saya daripada ibu saya, daripada ayah saya. Karena Allah itu lebih adil daripada ibu kita, daripada ayah kita. Mungkin kalau ayah kita misalkan kepepet atau apa, mungkin berbuat buruk atau tanpa sadar berbuat buruk kepada kita. Ada Allah maka sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wa hadza fihi al-khaufu minallahi tabaraka wa ta'ala. Di sini apa? Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min liqa'ihi wal wuqufi baina yadayhi. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab, dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dihisab, maka yang namanya hisab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Ada yang hisaban yasira, ada yang hisab dipermudah, ada yang hisaban asira, yang dipersulit. Adapun yang dipermudah apa? Ard, hanya sekedar ditampakkan saja. Oh, kamu melakukan ini, melakukan itu. Adapun hisaban yang berat, maka dipreteli satu persatu, ditanya satu persatu. Engkau melakukan ini, melakukan itu. Coba kita malu. Apalagi apa? Yang namanya kelak orang yang dihisab dengan hisab yang sulit itu apa? Dipaparkan di halayak ramai. Bukan se-RT, se-RW, se-desa, sekecamatan atau senegara, enggak. Dipaparkan di seluruh makhluk dari mulai awal Nabi Adam sampai akhir nanti hari kiamat. Semuanya ditampakkan. Na'udzubillah. Adapun orang Bani Yasiro, dia itu apa? Ditutup sama tirai. Jadi yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Membuat kita takut tentunya. Sehingga apa? Sehingga kita berhati-hati ketika ingin maksiat. Oh, kalau saya maksiat nanti resikonya apa? Saya dihisab sama Allah.
Kalau saya bermaksiat, resikonya apa? Nanti saya dibalas sesuai maksiat tersebut. Karena yang namanya maksiat tentunya menarik dan ada kenikmatan di dalamnya. Tapi kalau misalkan kita berpikir jernih, berpikir cerdas, sesuatu yang ada kenikmatannya tapi ujung-ujungnya kesengsaraan, bahkan kesengsaraannya bisa abadi, maka hendaknya kita tinggalkan. Contoh misalkan kita nih dihidangkan makanan yang sangat lezat, nikmat, dari mulai rupanya, hiasannya, dan lain sebagainya, pokoknya menarik sekali makanan tersebut. Tapi disampaikan kepada kita makanan tersebut ada racunnya. Kira-kira kita makan tidak? Tidak. Dan enak, lezat, bahkan ketika kita maksiat meskipun lezat nikmat, tapi ujung-ujungnya naudzubillah ada yang sangat pedih. Oleh karena Ibnu Jauzi mengatakan apa? Ya, kenikmatan maksiat itu ada kenikmatan di dalamnya, tapi ujungnya apa? Kesengsaraan. Adapun yang namanya ketaatan itu terasa berat di awal, akan tapi ujungnya adalah kenikmatan. Ini perbedaannya. Ya, perbedaan mendasar antara maksiat dan ketaatan. Yang namanya maksiat ada kenikmatan tapi hanya di awal, ujungnya adalah adab. Adapun ketaatan berat di awal tapi ujungnya adalah kelezatan. Bahkan kelezatan di dunia ini sebelum di akhirat. Karena yang namanya ibadah ini ada kelezatan. Kalau kita misalkan mulai terus beribadah, nanti ada kelezatan yang kita dapatkan. Baca Quran, sholat malam, sholat di dalamnya. Dan perlu ini kita usahakan. Kama qala Allah jalla wa ala, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah engkau apa itu hari ad-din, hari kiamat, hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Yaitu hari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu hari di mana jiwa itu apa? Tidak bisa membantu jiwa lain. Sudah. Wal amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara hanya milik Allah. Jadi itu sudah. Bahkan para nabi disebut dalam hadis apa? Nafsi, diriku. Ini para nabi. Kecuali nabi kita Muhammad SAW mati. Nafsi, diriku. Lalu bagaimana dengan kita? Allah mengatakan apa? Tidak ada seorang jiwa pun apa menolong jiwa yang lain. Al-akhillau, yang namanya akhilla itu jamaknya khalil, jadi teman yang sangat dekat sekali. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu apa? Orang yang khalil, berkasih sayang yang sangat sekali khalil, tingkatan mahabbah. Oleh karena apa? Selainnya tidak Allah. Nah, para makhluk yang saling cinta, apa? Sudah tidak ada apa? Saling musuhan kelak. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini membuat apa? Kita tentunya membuat takut kepada Allah SWT dan hari kiamat. Wallahu a'lam. Silakan adzan dulu.
Tapi kita lanjutkan. Tadi sebelumnya ada kata yang salah ya, anak di WA sama istri anak. Tadi katanya suami sujud kepada istri. Insyaallah. Apa? Sabaqul lisan, dari ya nggak sengaja gitu ya, kesilap lidah gitu. Baik. Kita masuk pada ayat selanjutnya, insyaallah ayat lagi ya, ini terakhir pada malam hari ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Subhanallah. Ini lihat, Allah menggadengkan antara ibadah dengan meminta pertolongan. Ini menunjukkan ibadah tidak bisa kita lakukan, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan apa? Jika kalian ingin ibadah, minta pertolongan kepada Dia. Nah, kan disyariatkan apa? Sebelum kita salam apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Kemudian tolonglah aku untuk memperbaiki ibadahku supaya ibadahku benar. Bisa jadi seorang ibadah tapi ibadahnya tidak benar. Kemudian kata penulis Allah taala, fiha ikhlasul ibadati wal isti'anah. Di dalam ayat ini apa? Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, serta apa? Isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ini apa katanya itu? Na'buduka wa nasta'inu bika. Asalnya seperti itu. Tapi kenapa dikedepankan maf'ulun bihnya? Ini untuk memberikan faidah pengkhususan. Jadi asal itu apa? Na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Nah, kemudian wa nasta'inu bika, dan kami meminta apa? Pertolongan hanya kepada kalau nasta'inu bika kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi kalau iyyaka dikedepankan, maf'ulun bihnya dikedepankan, jadi katanya apa kalau diterjemahkan? Hanya kepadamu. Bisa pahami? Jadi kalau misalkan na'buduka artinya apa? Kepadamu kami beribadah. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kalau kata misalkan nasta'inu bika, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in apa? Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini uslub dalam bahasa Arab. Jadi ada apa? Ada takdim wa takhir, ada yang dikedepankan, yang diakhirkan. Dan mengedepankan yang harusnya di akhir itu apa? Tufidul ikhtisos, yaitu apa? Memberikan faidah ikhtisos, kekhususan gitu. Jadi kita itu ibadah hanya kepada Allah, dan kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu iyyaka na'budu ay ukhlisu laka ibadati. Kata iyyaka na'budu artinya apa? Saya mengikhlaskan hanya untukmu ya Allah peribadatanku. Fala a'budu ghairaka, ini. Saya tidak beribadah kepada selain Engkau, tauhid. Wa iyyaka nasta'in ay ukhlisu isti'anati bika. Hanya aku memurnikan isti'anahku, meminta pertolonganku hanya kepadamu. Fala asta'inu bi ahadin siwak. Saya tidak meminta pertolongan kepada selain Engkau. Subhanallah. Ini apa? Termasuk ayat teragung dalam surah Al-Fatihah. Kita sudah singgung. Ibnu Qayyim kalau tidak salah menyebutkan, ulama lain, yang namanya kitab-kitab itu yang Allah turunkan kepada Rasulnya banyak. Rasul itu disebutkan hadis Abu Darda 315. Jadi apa? Kurang lebih jumlah kitab itu seperti itu. Karena setiap Rasul itu membawa kitab. Tapi yang di antara kitab yang banyak, yang paling agungnya apa? 5 kitab. Al-Quran, kemudian Injil, Taurat, kemudian Zabur, Suhuf Ibrahim. Kemudian yang paling agung di antara 5 kitab ini apa? Al-Quran. Dan surat yang paling agung di dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung dalam Al-Fatihah
ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Ibnu Qayyim punya kitab khusus membahas ayat ini. Jadi ayat ini dibahas oleh Ibnu Qayyim dengan pembahasan yang panjang kali lebar. Hanya ayat ini saja. Kemudian fa fi qoulihi iyyaka na'budu bara'atun minasy-syirk. Dari kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, bara'atun minasy-syirk, apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Wa fi qoulihi wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hauli wal quwwah. Dan pada kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, bara'atun minal hauli wal quwwah. Saya itu tidak bisa berlepas diri dari kekuatan saya, daya saya, enggak bisa saya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu tahqiqun la ilaha illallah. Tahqiqun la ilaha illallah. Iyyaka na'budu apa artinya? Yaitu perwujudan dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah apa? Yaitu dari kata apa? Atau iyyaka na'budu itu perwujudan dari la ilaha illallah. Jadi memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, yaitu tahqiqu la haula wala quwata illa. Bisa juga tahqiqun di la haula wala quwata illa billah. Itu apa? Mewujudkan dari kata la haula wala quwata illa billah. Ketika kita misalkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa? Kita sedang mewujudkan dua kalimat yang agung. Yang pertama apa? La ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu fiha al-khulusu minasyirki war-riya. Iyyaka na'budu, di dalamnya terdapat apa? Yaitu melepaskan diri dari kesyirikan dan riya. Hanya kepada Allah kita murnikan peribadatan, hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in fiha khulusun minal ujji wal kibriya. Kalau dari kata wa iyyaka nasta'in, yaitu apa? Kita melepaskan diri dari ujub, dari sombong. Ngapain ujub? Ngapain sombong? Toh kita bisa ibadah karena Allah. Begitupun ngapain ujub, sombong? Karena harta. Kita dapat harta dari Allah. Karena kedudukan, kita dapat kedudukan dari Allah. Semuanya dari Allah. Apa yang mau dibanggakan? Allah alam. So, mungkin sekian yang bisa ana sampaikan. Dan kali sebelum tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.